Shalom saudara sekalian, kita kembali bertemu di dalam sesi pengajaran dari Verbum Dei Ministry. Alkitab adalah firman Allah. Saya percaya sebagian besar kita orang Kristen percaya dengan statement ini. Walau tentu ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa Alkitab itu berisi firman Allah, atau ada kelompok yang lain yang mengatakan Alkitab itu menjadi firman Allah, bukan firman Allah. Kita tidak akan membahas perbedaan antara Alkitab adalah firman Allah dengan Alkitab menjadi firman Allah atau berisi firman Allah. Kita tidak akan bahas hal itu hari ini. Bukan karena hal itu kurang penting, tapi hari ini kita akan bahas hal yang lebih bersifat praktis. Yaitu bagaimana seharusnya saya bersikap terhadap Alkitab yang saya percayai sebagai firman Allah tersebut. Sikap ini sangat penting saudara sekalian. Sikap yang benar akan menghasilkan satu transformasi hidup. Dan sebaliknya sikap yang salah maka itu tidak menghasilkan transformasi atau perubahan hidup. Dan kita pasti sepakat bahwa yang Allah kehendaki dari kita bukan hanya sekedar satu pengakuan saya percaya Alkitab adalah firman Allah. Itu adalah satu hal yang baik dan harus kita yakini. Namun kita sepakat bahwa yang Allah kehendaki lebih dari itu. Allah kehendaki adalah bagaimana pengakuan kita tadi itu sungguh-sungguh merubah hidup kita. Apakah hidup kita sudah mengalami transformasi seperti yang Tuhan kehendaki berdasarkan karya Roh Kudus dan waktu kita membaca firman Allah ini. Itulah yang paling penting dalam hidup kita. Jadi waktu kita sedang bicara Alkitab adalah firman Allah. Maka yang harus kita uji, yang harus kita pikirkan adalah apakah sikap saya selama ini terhadap Alkitab itu sudah benar. Dan dari mana saya tahu bahwa sikap saya itu benar. Dan perubahan apa yang sudah terjadi dalam hidup saya selama ini sebagai hasil interaksi hidup saya dengan Alkitab. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada dua pertanyaan mendasar yang perlu masing-masing kita jawab dengan jujur. Pertanyaan pertama, di manakah firman Allah dalam hidup kita saat ini? R.C. Sproul mengatakan demikian. The word of God can be in the mind without being in the heart. But it cannot be in the heart without being first in the mind. Artinya Sproul mengatakan demikian. Firman Allah itu bisa ada dalam pikiran kita tanpa itu pernah ada di dalam hati kita. Namun itu tidak bisa ada di dalam hati kita kalau tidak lebih dahulu ada dalam pikiran kita. Nah, jadi pertanyaan kepada kita semua saat ini waktu kita mau tahu apakah sikap saya sudah benar terhadap firman Allah, di manakah firman Allah saat ini dalam hidup saudara? Pernyataan Sproul ini ada dua prinsip. Prinsip pertama bahwa tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, saya hanya mau Alkitab itu dalam ada hati, saya tidak mau di dalam pikiran. Harus dua-duanya. Alkitab itu harus ada dalam hati kita, harus ada dalam pikiran kita, harus ada dalam rasio dan perasaan kita. Lalu prinsip yang kedua, tanpa pembelajaran Alkitab yang sungguh-sungguh, tidak mungkin Alkitab firman Allah itu ada di pikiran kita, apalagi di dalam hati kita. Satu delusi rohani kalau kita pikir kita bisa mengalami transformasi hidup itu seperti yang Tuhan kehendaki tanpa kita merenungkan Alkitab itu siang dan malam. Nah, sekarang pertanyaannya, apa arti kata merenungkan firman Tuhan? Ini bukan berarti kalau saya harus 1 hari penuh membaca Alkitab, tidak melakukan aktivitas apapun, tidak bekerja, tidak melakukan hal yang lain, hanya baca Alkitab. Bukan maksudnya itu. Ini juga bukan bermaksud, apalagi hanya 1 minggu sekali. Waktu ada di gereja lah baru saya buka Alkitab. Itu bukan merenungkan Alkitab. Atau juga sekedar hanya sebuah baca cepat. Yang penting saya sudah lakukan kewajiban saya baca Alkitab hari ini. Itu bukan merenungkan Alkitab yang dimaksud. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi dari kata merenungkan yang harus menjadi satu tolok ukur waktu kita bilang kita merenungkan firman Tuhan. Dikatakan demikian, merenungkan artinya itu memikirkan atau mempertimbangkan dalam-dalam. Jadi waktu kita bilang kita merenungkan firman Tuhan,
itu tidak bisa menjadi satu aktivitas. Pembacaan firman Tuhan menjadi satu aktivitas sampingan, sambil kita kerjakan ini, sambil kita baca. Tidak bisa. Karena merenungkan tadi dikatakan itu harus memikirkannya dalam-dalam. Perlu fokus, perlu konsentrasi, harus ada waktu yang khusus dan cukup. Dan itu harus dicerna dengan logika berpikir yang baik. Jadi saudara sekalian, kalau saudara mau tahu apakah sikap saudara selama ini terhadap Alkitab sudah benar atau tidak, maka pertanyaan pertama, saudara harus bisa jawab dengan jujur. Alkitab, firman Allah itu sudah ada dalam pikiran saudara atau belum, dan sudah ada di dalam hati saudara atau belum. Pertanyaan kedua, apa yang saya cari waktu saya membuka Alkitab? Ini pertanyaan yang sangat penting saudara sekalian. Mengapa? Karena ada begitu banyak orang Kristen, waktu dia membuka Alkitab, mencari ayat, atau waktu dia mau mendengarkan khotbah yang disampaikan seorang pendeta, maka yang dia cari, yang dia ingin dengar adalah hanya ayat-ayat yang bersifat untuk menguatkan, meneguhkan, menghibur. Waktu imannya mulai goyah, waktu dia mulai merasa bimbang karena tekanan permasalahan hidup yang begitu berat, sehingga dia hanya mencari ayat-ayat Alkitab atau khotbah yang hanya bersifat menguatkan dirinya. Jangan salah saudara sekalian, ini tentu bukan satu hal yang salah. Dan bahkan kita harus melakukannya. Tidak ada yang salah dengan hal ini. Waktu hidup itu begitu menekan. Persoalan datang silih berganti membuat iman kita goyah. Kita harus datang hanya kepada Tuhan. Dan firman Allah memiliki kuasa untuk menguatkan kita kembali waktu kita membacanya. Itu hal yang sangat baik dan harus kita lakukan. Namun saudara sekalian, menjadi masalah di sini. Kalau hanya hal-hal yang bersifat menguatkan itu saja yang kita cari waktu kita membuka Alkitab. Karena Alkitab diberikan bukan hanya untuk memberikan kekuatan di tengah-tengah badai kehidupan yang mendera kita. Alkitab diberikan Allah lebih daripada itu. Apa itu kalau gitu yang diberikan oleh Alkitab? Kita akan baca satu ayat yang saya percaya sudah kita cukup kenal. Ayat yang sering harusnya kita dengar dan itu tertanam dalam hati dan pikiran kita. Dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 saya akan bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 hal di sini dikatakan manfaat dari firman Tuhan itu. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada ajaran, ada teguran, ada koreksi, ada didikan. 4 hal ini saudara sekalian. Waktu saudara membuka ayat Alkitab ini. Pertanyaan kedua, apa yang saudara cari dalam ayat Alkitab? Apakah saudara mencari ajaran, mencari teguran, mencari koreksi, mencari didikan dari firman Allah? Apakah saudara sadar bahwa hidup kita selama ini masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki? Sehingga waktu kita cari firman Tuhan, kita datang membuka Alkitab, kita datang memberikan diri kita untuk diajar, untuk dididik, ditegur, dikoreksi oleh firman Tuhan. Ini satu pertanyaan yang sangat penting yang harus kita miliki untuk kita tahu selama ini sikap kita kepada firman Tuhan sudah benar atau tidak. Jika kita tidak memiliki kerinduan untuk dididik, untuk diajar, untuk ditegur, untuk dikoreksi oleh firman Tuhan yang kita cari ini, dan hanya ingin mencari ayat-ayat yang memberikan kekuatan bagi diri kita saja, maka satu perubahan hidup seperti yang Tuhan kehendaki itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak akan bertumbuh menjadi semakin dewasa rohani, dan kita hanya akan sibuk dengan urusan-urusan hidup diri kita sendiri tanpa kita pedulikan apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena itu pikirkanlah pertanyaan yang kedua ini. Apa yang saya cari waktu saya membuka ayat Alkitab? Yang pertama, otoritas. Apa artinya otoritas? Artinya Alkitab memiliki otoritas tertinggi di dalam hidup kita orang percaya. Waktu saudara mendengar satu pengajaran atau saudara mendengar satu pengalaman-pengalaman rohani dari seseorang, maka saudara harus menempatkan pengalaman ataupun pengajaran tersebut di bawah otoritas Alkitab. Diuji oleh Alkitab, apakah betul
pengalaman dan pengajaran itu sesuai seperti yang Alkitab ajarkan atau tidak. Jadi tidak boleh pengalaman hidup seseorang atau pengajaran seseorang itu tempatnya lebih tinggi daripada Alkitab. Alkitab adalah otoritas tertinggi. Yang kedua, keniscayaan. Apa artinya keniscayaan? Artinya kita tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan. Ini bukan dimaksud suatu kehidupan jasmani, tentu saja. Kita bisa hidup secara jasmani tanpa firman Tuhan. Tapi yang dimaksud di sini adalah satu kehidupan rohani. Kita tidak mungkin hidup secara rohani tanpa firman Allah ini. Dan firman Allah ini diberikan untuk memberi makanan rohani kepada kita semua. Niscaya, artinya firman itu harus ada. Firman Tuhan itu bukan boleh ada, bukan boleh tidak ada, bukan penting gak penting, tapi itu keniscayaan, sesuatu yang harus ada dalam hidup kita. Yang ketiga, kejelasan. Artinya di sini bukan berarti firman Tuhan ini Alkitab semuanya bisa kita mengerti dengan mudah. Bukan berarti tidak ada perikop-perikop yang sulit, tidak ada kata-kata yang sulit dipahami. Tentu ada tingkat yang berbeda-beda dalam hal kesederhanaan Alkitab. Tapi dalam hal keselamatan, Alkitab sudah sangat jelas. Tidak diperlukan satu pemahaman logika berpikir yang sangat tinggi untuk mengerti tentang Injil itu. Alkitab memiliki kejelasan. Kejelasan itu terkait hal-hal yang keselamatan kita itu sudah cukup, sudah jelas. Dan yang keempat, kecukupan. Artinya apa kecukupan? Artinya kita tidak perlu lagi saudara sekalian mencari orang-orang untuk menubuatkan sesuatu. Apa yang akan terjadi di masa depan. Kita tidak perlu lagi mendengar orang-orang menceritakan mimpi-mimpi dan penglihatan yang dia terima daripada Tuhan. Karena apa? Karena semua yang akan terjadi di dalam dunia ini di masa akan datang. Semua sudah tertulis di dalam Alkitab. Apa yang Allah sudah kerjakan di masa lalu, apa yang Allah sedang kerjakan saat ini, apa yang Allah akan kerjakan di masa depan, bagaimana akhirnya dunia ini, semua sudah ada di dalam Alkitab. Alkitab cukup, saudara tidak perlukan hal-hal lain lagi di luar ini. Kalau saudara ingin mengetahui sesuatu tentang diri saudara, tentang Allah, tentang dunia ini, semua sudah ada di dalam Alkitab. Saudara mau tahu masa depan seperti apa, kemana dunia ini akan berakhir, itu pun sudah ada di dalam Alkitab. Jadi Alkitab berotoritas, Alkitab satu keniscayaan harus ada, Alkitab memiliki kejelasan, dan yang keempat Alkitab itu memiliki kecukupan. Cukup pada dirinya, tidak perlu ditambahkan dengan nubuat, mimpi, penglihatan, dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, kalau kita mau definisikan apa arti orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang di dalam hati dan pikirannya berdiam firman Allah dan yang berupaya sungguh-sungguh untuk menerapkan firman Allah ini di dalam setiap bidang kehidupannya. Itulah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bicara penuhi Roh Kudus tidak terlepas dari bicara firman Tuhan. Kiranya pengajaran doktrin Alkitab hari ini bisa menolong saudara dan membuat saudara kita semua semakin mencintai Alkitab yang Tuhan berikan bagi kita umatnya ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.